Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu pengajar dari Darul Quran Makassar dalam program belajar ngaji. Nah, program ini akan mengajarkan kepada saya dan pemirsa di rumah bagaimana penyebutan huruf yang baik dan benar. Langsung saja bersama kita Ustazah Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Oke, Ustazah, jadi bagaimana hari ini kita mau belajar apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Fajar TV di rumah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam agenda belajar ngaji, dan hari ini kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu apa? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Pada intinya adalah bagaimana nanti teman-teman pemirsa bisa belajar bagaimana pengucapan huruf yang baik dan benar. Oke, Ustazah, sebelum kita lanjut belajar makhorijul hurufnya, kita mau tahu dulu nih, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu apa sih keutamaan dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar itu? Ya, jadi salah satu keutamaannya adalah yang umum kita dengar ya, satu huruf yang kita baca itu dikali 10 kebaikan, dikali 10 pahala. Jadi Masya Allah, satu huruf itu bukan kita katakan alif lam mim ya, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Nah, itu salah satu keutamaannya. Oke, dan seperti apa uraian dari pembacaan alif, lam, dan mim tersebut? Langsung saja kita ke Ustazah. Ya, baik pemirsa, jadi sekarang kita lanjut, kita akan bahas hari ini tentang makhorijul huruf. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu keutamaan ya, kenapa harus belajar Al-Quran, kenapa harus belajar makhorijul huruf atau istilah tahsin, tajwid, dan yang biasa kita dengar. Jadi dalam Al-Quran 4 ayat 4 itu dikatakan warattilil qur'ana tartila, ya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Kalau secara gampangnya yang lebih mudah kita pahami, tartil itu adalah membaca Quran secara pelan-pelan, dan ketika kita membaca secara pelan-pelan artinya harus jelas hurufnya, harus jelas bagaimana pengucapannya, hukum-hukumnya itu harus kita perhatikan, seperti itu. Nah, jadi itulah di Quran Surah Muzammil ayat 4, membaca Al-Quran secara tartil. Jadi kalau kita lihat di masyarakat atau saudara-saudara kita misalnya baca Al-Quran terburu-buru, lalu tidak memperhatikan bagaimana pengucapannya, tidak memperhatikan hukum tajwidnya, itu perlu dievaluasi, karena memang di Quran sendiri diperintahkan untuk baca Quran secara tartil, pelan-pelan, tidak terburu-buru, supaya hak-hak hurufnya menjadi jelas. Ya, seperti itu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu singkatnya adalah tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, di Quran sendiri itu ulama membagi tempat keluar huruf ini dan tidak ada yang sama. Jadi kalau misalnya ya, ini contoh di awal, alif atau hamzah dengan ain, terus kita mengucapkannya dengan penyebutan yang sama. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa ini hurufnya ada masing-masing. Jadi tidak mungkin sama. Alif disebut ain atau ain disamakan dengan hamzah misalkan. Nah, itu harus dievaluasi bahwa memang ada masing-masing tempat keluar hurufnya tersebut. Nah, ada berapa sebenarnya tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf? Di sini secara umum dibagi menjadi 5, ada 5. Jadi yang pertama ada al-jauf. Yang kedua ada al-halq. Yang ketiga al-lisan, al-syafatain, al-khashum. Untung ada yang ngeh. Al-khashum. Dah, belum sih. Tenggorokan. Tulisannya ini loh. Dah, yang terakhir. Langsung di sini berarti ya. Yang terakhir ini. Oke. 45. 3, 2, 1.
Keempat ada asyafatain atau bibir ya, kedua bibir, dan yang kelima terakhir adalah al-khasyum atau huruf yang keluarnya dari rongga hidung. Nah, yang pertama al-jauf atau rongga mulut. Nah, rongga mulut ini dia ada satu tempat keluar huruf. Hurufnya ada 3. Yang pertama ada huruf ya. Nah, lebih gampangnya kalau al-jauf rongga mulut ini dikenal dengan istilahnya mat tabi'i. Jadi huruf mat tabi'i di dalam Quran disebut juga al-jauf atau rongga mulut. Yang pertama alif ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian waw, ini sukun ya, ini yang sukun, ya sukun. Alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Lalu kemudian waw didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Ya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Jadi kalau kita mendapatkan di Quran ada huruf-huruf yang seperti ini, alif didahului fathah, lalu kemudian waw didahului dhamma, ya didahului oleh kasroh, itu masuk rongga mulut. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh. Nih. Misalnya untuk yang didahului oleh alif didahului oleh fathah. Misalnya qala. Kemudian dhammah. Yaqulu. Kemudian kasroh qila. Nah, ini contohnya. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi di kalangan kita ya adalah mengucapkan huruf rongga mulut ini dengan rongga hidung. Jadi kayak kedengarannya seperti sengau. Misalnya qala, misalnya qala yaqulu, misalnya yaqulu, kemudian qila. Nah, itu kurang tepat karena dia adalah huruf rongga mulut. Rasa ya, keluar dari rongga mulut. Nah, jadi penyebutan yang benar untuk ini yang pertama qala, yaqulu dan qila. Ya, jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang kita mendengarnya itu tadi sengau mengarah ke rongga hidung. Padahal sebenarnya rongga hidung ada khusus lagi. Kayak tadi misalnya kita sudah jelaskan di nomor 5 ada syafatain. Itu rongga hidung. Nah, itu ada porsinya lagi. Jadi jangan dibalik-balik atau jangan tertukar-tukar. Itu bisa fatal ininya. Masya Allah Ustazah, bagus sekali ya penjelasannya untuk makhrajul huruf. Tapi pemirsa, sebelum kita melanjutkan penjelasan dari Ustazah, kita akan lewatkan dulu yang satu ini.